Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Senin 24 Mei 2021, bersama saya, Pendeta Helen Ruth Manurung. Mari kita awali sapaan dan renungan pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu menyatakan kasih-Nya yang tak terkira bagi kami. Pagi ini kami bersyukur menyambut hari baru dari Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga hikmat Tuhan boleh terus menuntun kami menjalani hari ini, terkhusus dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan pagi ini saya berikan tema jangan salah fokus. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24 tertulis demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, gaya hidup serba mewah dan berlimpah harta seringkali ditampilkan dalam iklan-iklan di media sosial ataupun di televisi, yang dapat memberikan dampak pandangan bahwa hidup yang mewah atau yang berkelimpahan harta adalah tujuan hidup manusia. Kesuksesan atau keberhasilan dan kebahagiaan seakan-akan dapat digambarkan dengan seberapa banyak harta yang ia miliki. Jangan salah fokus. Tujuan utama hidup orang Kristen adalah memuliakan Allah. Namun seringkali dunia menawarkan uang atau kekayaan yang menjadi tujuan utama dalam hidup. Di Alkitab ada banyak sekali ayat yang berbicara tentang uang dan kekayaan. Yesus pun cukup sering menyinggung soal uang dan kekayaan. Salah satunya adalah ayat Alkitab dalam renungan ini. Yesus memberikan perumpamaan yang sangat sederhana, yaitu tentang seorang hamba yang tidak mungkin dapat mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Tuan dalam bahasa Yunani yaitu kurios, yang artinya pemilik. Kata mengabdi dalam ayat ini artinya memperhambakan diri. Jika seorang pelayan memang dapat bekerja kepada dua majikan, tetapi berbeda dengan budak atau hamba. Karena budak atau hamba adalah milik dari tuannya, sehingga tidak mungkin seorang hamba memiliki dua tuan. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon yang ingin menjelaskan tentang kekayaan yang seringkali dapat merusak hubungan manusia dengan Allah. Sebenarnya, Yesus tidak mengecam kekayaan atau anti terhadap kekayaan. Tetapi Yesus sedang mengecam keterikatan manusia kepada harta yang dapat mengabaikan Allah di dalam kehidupannya. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari kisah pertobatan Zakheus, seorang pemungut cukai yang ada dalam Injil Lukas 19 ayat 1-10. Pada zaman itu, pemungut cukai biasanya memperoleh kekayaan dengan menarik pajak lebih dari yang seharusnya dan mengambil selisihnya untuk kantong pribadi mereka. Itu sebabnya mereka dibenci oleh masyarakat. Tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup Zakheus yang awalnya menghambakan diri kepada kekayaan, kini bertobat dan menghambakan diri kepada Allah. Yesuslah yang menjadi pilihannya. Bahkan, kekayaan yang dimiliki dijadikan sarana untuk menyatakan
ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Saudara-saudara, ingat, bukan kekayaan yang ditentang oleh Yesus, tetapi keterikatan dengan kekayaan yang akhirnya mengabaikan Allah dalam hidup manusia. Kekayaan bukanlah tujuan utama hidup orang Kristen, karena semua yang ada di dunia ini adalah sementara, fana. Fokuslah hidup untuk mengabdi kepada Allah. Jika kita merasa sulit untuk melawan arus dunia dan menaklukkan keinginan duniawi kita, tenang. Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita akan menuntun kita berjalan dalam kebenaran dan mengutamakan Allah dalam hidup. Kiranya kita boleh tetap mengarahkan hidup kita untuk setia mengabdi kepada Allah. Mari kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah hidup kami boleh terus dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kami tetap setia mengabdi kepada Bapa. Saat ini kami juga memohon berkat-Mu untuk menjalani hari ini. Berkatilah kami, keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.